Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman kita yang telah hadir untuk perkuliahan hari ini. Jadi kami dari kelompok J itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana tentang materi sifat-sifat yang dipengaruhi oleh seks. Sebelum memulai presentasi, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Elvia Derta dengan NIM 19010019 sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan ada rekan saya yaitu Rahma Septiani sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kita mulai presentasi pada kesempatan hari ini. Kepada Rahma Septiani dipersilahkan. Apakah sudah terlihat slide PPT-nya, Rahma? Sudah, moderator. Ya, langsung. Waktu jalan juga. Nggak bisa lele-lele ini Zoom. Hitungannya menit, detik. Rahma, silahkan untuk mempresentasikannya. Suaranya nggak ada, Kak Rahma. Agak dibesarkan sedikit, Rahma, suaranya. Coba jangan pakai handset, Rahma. Itu pakai handset kan? Udah dilepas. Ada terdengar? Terdengar, Ma. Ada. Baiklah. Sifat-sifat yang dipengaruhi oleh seks. Sifat-sifat yang terpengaruh seks bisa berada pada autosom manapun pada bagian homolog kromosom seks. Gen-gen yang terpengaruh sifat-sifat yang terpengaruh seks berada pada Udah, Elvia Derta ambil alih saja. Nggak bisa menunggu si Rahma seperti Baik, Bu. gen-gen yang mempengaruhi sifat-sifat terpengaruh seks berada pada autosom manapun atau pada bagian homolog kromosom seks. Ekspresi dominasi atau presesifat oleh alel-alel pada lapis-lapis yang terpengaruh seks berbanding terbalik pada jantan dan betina. Hal itu sebagian besar diakibatkan oleh perbedaan lingkungan internal yang diciptakan oleh hormon-hormon. Dengan demikian, contoh seks paling mudah ditemukan pada hewan, tingkat tinggi dengan sistem endokrin yang berkembang baik. Biasanya, gen dominan memperlihatkan pengaruhnya pada individu laki-laki atau jantan maupun perempuan atau betina. Baru dalam homozigotik resesif, pengaruh dominan itu tidak akan menampakkan diri dalam fenotip. Selanjutnya. Baiklah, ini contoh sifat-sifat yang dipengaruhi oleh seks, di mana gen-gen dominasinya bergantung dari jenis kelamin individu. Dapat dilihat contohnya pada manusia, yaitu pada bagian kepala, di mana kepala botak bukan akibat dari penyakit atau adanya penyakit kurang gizi dalam makanan, akan tetapi itu adalah suatu keturunan. Kenyataan ini membuktikan bahwa dugaan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan. Karena andai kata gen untuk kepala botak itu terdapat pada kromosom X, maka tidak mungkin ayah dan anaknya laki-laki mempunyai sifat yang sama. Andaikan gen itu diduga terdapat pada kromosom Y,
maka dugaan itu pun tidak dapat dibenarkan. Mengingat bahwa ada anak perempuan yang mempunyai kepala botak. Berhubungan dengan itu, Ambiul menyimpulkan bahwa kepala botak itu disebabkan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Baiklah, selanjutnya gen bagi kepala botak pada manusia menunjukkan dominasi pada laki-laki, tapi bekerja secara resesif pada perempuan. Di mana genotipnya untuk laki-laki, di mana genotipnya B besar dan fenotipnya pada laki-laki botak dan perempuan botak. B besar B kecil pada laki-laki fenotipnya botak dan pada perempuan tidak botak. B besar B kecil fenotipnya tidak botak. B kecil fenotipnya tidak botak dan tidak botak. Andai kata seorang laki-laki berkepala botak kawin atau menikah dengan seorang perempuan yang tidak botak atau keduanya homozigot, maka semua anaknya laki-laki akan botak, sedangkan semua anak perempuannya tidak mengalami kebotakan. Yang kedua yaitu pada hewan. Dapat dilihat contohnya yaitu pada sapi, di mana warna bulu pada sapi merupakan sifat kualitatif yang umumnya hanya dikontrol oleh 1 atau 2 pasang gen, tidak sama sekali atau sangat sedikit dipengaruhi oleh faktor. Umumnya warna merah bata ditemukan baik pada sapi jantan maupun betina, namun warna bulu pada jantan biasanya berubah dari merah bata menjadi lingkungan. Di mana itu dikutip dari Kirkpatrick 2015, mudah diamati sehingga mudah dimonitor sepanjang waktu, serta sering digunakan sebagai marker atau penciri untuk identifikasi dan klasifikasi galur atau rumpun tertentu dalam populasi ternak. Baiklah, ini adalah tabel warna bulu sapi Bali pada peternakan rakyat. Selanjutnya, Vi. Ya. Sebagai indikasi telah adanya degradasi genetik pada sapi Bali, diantaranya adalah sapi injim atau warna tubuh sampai bulu telinga bagian dalam warna hitam sejak kecil, dan pada sapi jantannya walaupun dikebiri tidak terjadi perubahan warna. Dan sapi mores atau adanya warna hitam atau merah pada bagian bawah yang mestinya berwarna putih. Kadang-kadang bulu putih ini terdapat di antara bulu yang coklat atau merupakan seperti bintik-bintik putih yang merupakan kekecualian atau penyimpangan ditemukan sekitar kurang lebih dari 1% pada sapi tersebut. Bulu sapi Bali dapat dikatakan bagus atau halus, pendek-pendek dan mengkilap karena pola warna bulu dalam penelitian itu normal. Maka pengamatan lanjutnya dilakukan untuk mengidentifikasi pola warna bulu dengan kategori mengkilap atau memudar. Warna merah bata menunjukkan masih cukup muminya bibit sapi Bali yang diternakkan. Menunjukkan bahwa sapi Bali yang memiliki warna bulu merah bata mengkilap sebesar 64%, sedangkan merah bata pudar. Ini terdapat pada tabel yang tadi.
pada tabel pola warna bulu sapi. Selanjutnya, warna tubuh kupu-kupu. Warna merupakan suatu elemen dasar yang sangat sensitif karena kualitasnya sangat peka terhadap reaksi. Warna merupakan suatu elemen yang sangat mempunyai emosi atau mempesona langsung dan Rahma, membaca saja beda artinya. Terhadap reaksi apa? Reaksi emosional mana yang titik koma? Nah, membaca siapa yang bikin ini? Masa membacakan saja tidak tentu titik koma ya? Nah, lagi. Karena itu ada artinya itu. Baiklah, saya ulang kembali. Warna merupakan suatu elemen dasar yang sangat sensitif karena kualitasnya sangat peka terhadap reaksi emosional. Warna merupakan suatu elemen yang sangat yang mempunyai emosi atau mempesona langsung dan segar. Ciri pembeda yang menjadi acuan dalam karakterisasi per spesimen adalah jenis warna, baik primer maupun warna sekunder, dan jenis sisik sayap serta struktur garis dan venasi pada sayapnya. Warna dan pola sayap merupakan ciri penting untuk mengenal spesies-spesies yang terdapat pada kupu-kupu. Baiklah, demikian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Rahma Septiani yang telah menyampaikan beberapa poin mengenai materi kita hari ini. Jadi, saya lanjut saja untuk materi selanjutnya. Bisa terlihat pada PPT itu ada acuan jenis warna sayap. Jadi warna kupu-kupu itu bervariasi, ada warna hijau, ungu, abu-abu, biru, putih, merah muda, dan lain sebagainya. Bisa terlihat pada PPT yang telah saya tampilkan. Ekspresi gen yang dibatasi oleh seks atau sex limits genus. Ekspresi gen yang dibatasi oleh seks artinya gen-gen yang ekspresinya terbatas hanya pada satu jenis kelamin saja. Pada manusia contohnya adalah tanda-tanda kelamin sekunder. Gen-gen yang menentukan pembentukan kelamin sekunder tersebut terdapat pada kedua jenis kelamin, tapi ekspresinya terbatas hanya pada satu jenis kelamin saja. Hal ini terjadi karena pengaruh dari hormon kelamin. Pada hewan, ada beberapa contoh ekspresi gen yang dibatasi oleh seks, antara lain warna kupu semanggi, tanduk pada domba, pola warna pada bentuk ekor hewan, dan sebagainya. Jadi, contoh yang akan dibahas pada kali ini itu adalah warna kupu semanggi. Terlihat pada tabel, ini adalah tabel genotip serta fenotip pada warna kupu semanggi. Teman-teman bisa melihat untuk tabelnya. Jadi, dari tabel di atas, tampak bahwa kupu jantan selalu berwarna kuning. Tetapi kupu-kupu betina ada yang putih dan ada juga yang kuning. Jadi, warna putih lebih dominan tetapi hanya terekspresikan pada kupu-kupu betina. Selanjutnya, jadi bisa terlihat ada gambar kupu semanggi itu yang A dan kupu-kupu semanggi putih itu yang B. Jadi pada hewan dan kupu-kupu pun dikenal beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa ekspresi gen dibatasi oleh seks. Contohnya saja pada warna sayap kupu-kupu semanggi. Kupu-kupu jantan selalu berwarna kuning, tetapi yang betina dapat berwarna kuning dan putih. Warna putih dominan, tetapi hanya memperlihatkan pada kupu-kupu betina. Jika P merupakan gen untuk warna putih, pada kupu-kupu betina saja, sedangkan P kecil untuk warna kuning pada ekspresi gen yang dibatasi oleh seks itu. Baik, PPT kami telah habis. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan berdasarkan diskusi kami.
Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jadi, saya sebagai moderator mengembalikan kepada Ibu. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Dipersilahkan, Ibu. Baik, ini PPT-nya cukup bagus, tapi keterangannya belum lengkap. Mari Ibu lengkapi. Kita buka PPT Anda dari awal. Baik, Ibu. Sebelum masuk ke PPT Ibu ya, Ibu jelaskan sedikit. Oke, yang nomor 2. Oke ya, jadi kita udah tahu ya, bahwa sifat, suara Ibu udah dengar? Terdengar, Udah Bu. dengar suaranya? Sudah, Bu. Jadi sifat-sifat ini ada yang dipengaruhi oleh seks, itu udah kita tahu. Lanjut ke bawah, botak. Ya, ini di PPT Ibu ini akan dijelaskan mengapa orang bisa botak. Itu di PPT Ibu nanti akan dijelaskan. Dan di PPT Anda bisa kita lihat. Jadi di botak itu memang terpaut pada kromosom seks ya, dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, ekspresi pada laki-laki itu akan lebih jelas dibandingkan ekspresi pada perempuan. Dan juga laki-laki botak itu memang jauh lebih banyak dibanding dengan ekspresi pada perempuan. Oke, lanjut. PPT 4. Nah, ini dia secara genotip ya, laki-laki dan perempuan ternyata walaupun ini berkecil-berkecil ya bagian bawahnya. Ya, dia tidak botak, tetapi yang botak itu lebih banyak nanti pada laki-laki karena dua penampakan ekspresi gen, B besar dan B besar berkecil pada laki-laki botak. Tetapi pada wanita hanya B besar saja yang botak. Artinya komposisi laki-laki botak itu akan jauh lebih banyak dibanding dengan yang perempuan. Oke, lanjut ke bawah. Nah, pada sapi atau pada hewan-hewan mamalia, ini kan hewan-hewan tingkat tinggi. Itu pengamatannya tidak sama seperti pengamatan kita Drosophila melanogaster, yang waktu umurnya pendek dan gampang dikawin-kawinkan. Karena ini sapi ini lama, jadi untuk memilih galur murni, itu memang waktunya puluhan tahun. Bahkan kalau di Arab, untuk kuda Arab itu sudah ratusan tahun baru bisa kita dapatkan galur murni. Artinya kalau memang sapi itu anaknya tidak memiliki galur murni, tidak sesuai yang diharapkan, misalnya kulitnya harus hitam legam, yang lain itu masuk rumah potong. Yang hitam legam itulah yang langsung dikembangbiakkan terus, akhirnya nanti anak-anaknya itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu kalau pada hewan. Jadi pada hewan itu bisa jadikan penciri, misalnya sapi Benggala. Sapi Benggala itu apa cirinya? Sapi Bali apa cirinya? Sapi Belanda apa cirinya? Cirinya tidak sama. Nah, untuk mendapatkan sifat baik, apa sifat baik? Ingat, sapi simental. Sapi simental itu besar. Yang kita inginkan apa? Daging. Ya. Tapi kalau sapi simental yang ada di Eropa itu yang diinginkan adalah susu. Maka diadulah dia dengan sapi-sapi yang ada di lokal kita. Itu kerja orang peternakan, mengawinkan sapi di pusat-pusat penelitian sapi. Nah, jadi mana yang tidak cocok ya sudah masuk rumah potong. Nah, kalau manusia kan tidak bisa seperti itu. Asal kalau misalnya Drosophila, lalat buah itu lebih gampang lagi karena umurnya pendek. Kalau sapi ini ekspresinya baru nampak setelah dia dewasa. Oke ya, lanjut ke bawah. Nah, ini pola. Lanjut. Nomor 7. Ya, masih sapi, yang 8. Nah, mari kita bicarakan yang 8. Nah, oke. Warna kupu-kupu ini bisa diperbesar sedikit. PV bisa diperbesar sedikit biar nampak jelas warna apanya. Bisa, Bu. Sebentar, Bu. Nah, coba perbesar dikit. Nah, oke ya. Jadi begini, untuk tubuh kupu-kupu di slide Anda yang di bawah tadi, yang terakhir tadi itu kan nampak bahwa ada kemungkinan kupu-kupu betina dan kupu-kupu jantan itu berbeda warna. Pada hewan-hewan insekta ini, umumnya yang berwarna menarik itu adalah jantan. Karena jantan itu akan berusaha memikat betina. Nah, itu bedanya pada manusia. Kalau manusia yang bersolek itu perempuan. Perempuan yang memikat laki-laki. Nah, kalau di hewan enggak, betina itu nunggu aja. Malah betina itu dirayu-rayu supaya mau melakukan perkawinan. Nah, kapan warnanya bisa berubah? Nah, ada masa kawin pada hewan-hewan tertentu,
ada musim kawin, musim berbiak. Nah, di musim berbiak itulah maka hewan-hewan itu akan mengeluarkan identitasnya yang paling bagus. Apakah baunya yang lebih tajam, ya, atau warnanya yang lebih menarik. Sementara kalau tidak musim kawin warnanya biasa-biasa saja. Jadi ada hewan-hewan tertentu yang pakai periode kawin dalam setahun. Misalnya dia kawinnya di April atau dia kawinnya di Agustus. Dan itu biasanya berhubungan dengan iklim. Ada yang kawin tuh di musim semi, dia membesarkan anak melahirkan atau anaknya itu menetas di musim panas, siap-siap untuk musim dingin. Tapi kalau untuk daerah tropis itu biasanya tidak terlalu ekstrim. Yang ekstrim itu adalah hewan-hewan pada subtropis. Jadi tidak ada di musim dingin mereka kawin, tidak ada itu. Musim dingin itu mereka berada di liang membesarkan anak. Nah, jadi kapan mereka kawin? Biasanya mereka kawin itu di musim semi. Nah, di musim semi dengan banyaknya makanan, kupu-kupu itu berubah warna dan perubahan warna itu jelas. Dan ada pula hewan yang setelah melakukan perkawinan, setelah dia bagus ya, warnanya menarik, sekali kawinnya jantan mati. Nah, jadi dia hanya bagus itu sesaat untuk meninggalkan benihnya, kemudian yang urusan anak-anak telur-telur itu adalah urusan betina. Jadi itu yang terjadi pada ekspresi gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ini pada hewan tertentu nampak ya. Nah, pada ini nampak warna kupu-kupunya berbeda. Kadang-kadang satu spesies tapi ada variasi. Nah, variasi itu bisa disebabkan oleh lingkungan. Misalnya Afrika spesiesnya sama dengan Indonesia. Tapi iklim di sana lebih panas, lebih kering, maka warna juga bisa dipengaruhi oleh cuaca. Kenapa? Karena warna ini mempengaruhi hewan tersebut salah satu untuk survive, untuk bertahan hidup. Kalau warnanya menyolok dari lingkungan, otomatis predator akan memudah menemukan dia. Jadi kadang-kadang orang itu, hewan-hewan itu menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bisa bertahan hidup, menghindari predator. Makanya walaupun satu spesies, warna yang di daerah kering, daerah panas seperti Afrika, dengan daerah lembab seperti Indonesia, kadang-kadang warnanya itu ada variasinya. Ya, nah, bisa kita lihat ini dalam nomor 9. Lihat PPT 9. Nah, ini ada corak warna yang berbeda-beda, bintik warna yang berbeda-beda. Nah, tapi ingat ya, pada kupu-kupu yang paling bagus, yang paling meriah, itu adalah jantan. Ya, itu yang biasanya jantan. Betina itu biasa-biasa saja. Anda lewat burung-burung juga begitu. Yang cantik-cantik itu jantan itu. Karena dia akan berusaha menarik si betina untuk bisa kawin dengan dia. Ya, sekali lagi ya, agak beda dengan kita. Jadi, itu kira-kira yang bisa Ibu tambah jelaskan dari keterangan yang ada pada PPT Anda. Oke, silakan masuk PPT Ibu lagi, Vivi. Oke, ya. Aduh, waktunya 4 menit lagi. Baik, silakan Ayah ini. Jadi kebotakan pria itu disebabkan oleh apa? Ya, ada yang namanya dihidrotestosteron. Jadi ada ya dihidrotestosteron atau kita pendekkan jadi DHT. Nah, folikel rambut, folikel ya akar rambut itu sensitif terhadap DHT. Nah, DHT ini apa yang mempengaruhinya? Salah satu yang mempengaruhinya adalah jenis kelamin. Jadi, folikel rambut yang sensitif terhadap DHT ini akan mengecil. Kalau mengecil dia, maka umur rambut itu pendek. Sampai pada saatnya folikel ini berhenti memproduksi rambut. Tidak ada bibit rambut di folikel itu. Ingat ya, kalau kita ambil satu rambut kan ada ujungnya itu, pangkalnya, itu yang folikel. Oke, lanjut yang kedua. Nah, apa itu? Nah, DHT itu adalah produk samping dari testosteron. Ingat ya, testosteron adalah hormon laki-laki. Nah, hormon laki-laki ini yang berubah, testosteron berubah menjadi DHT. Siapa yang punya kerjaan?
enzim 5-alfa reduktase. Jadi ada enzim yang bekerja. Nah, enzim inilah yang merubah testosteron menjadi DHT. Nah, kapan itu dirubahnya? Nah, mari kita lihat. Lanjut ya. Nah, DHT yang terbentuk dari testosteron, ingat ya, testosteron berubah menjadi DHT, ini karena gara-gara si enzim ini mengakibatkan folikel rambut itu berkembang. Nah, kalau DHT-nya sedikit, folikel bagus. Ya, folikelnya bagus dan rambut akan tebal, bagus, berkembang. Tapi kalau menyusut dia, rambut akan ditekan, folikel rambut yang apa itu jadi rusak dia. Oke, coba lanjut. Kita cepat saja ini. Nah, apa pola yang diwariskan adalah yang diwariskan ke keturunan itu bukan rambutnya, tapi adalah sensitifnya terhadap DHT. Jadi rambut kita yang sensitif terhadap DHT itulah yang diturunkan. Nah, jadi kalau Anda bilang nanti apanya yang diturunkan Bu, apa rambut tuh? Enggak, sensitivitas rambut itu. Sensitif rambut kita itu terhadap DHT. Jadi kalau ayah kita rambutnya tipis, ya kemudian mudah rontok dan segala macam, kita juga seperti itu, ya itulah udah nasib itu karena genetik. Nah, itu berarti kita terima saja nasibnya. Sampai pada saatnya kita lihat, kan orang-orang sudah mulai seperti Deddy Corbuzier, itu ada yang dibuat. Kemudian ada lagi yang botak-botak itu, yang nampaknya akhirnya dibotakkan saja, kan udah sangat-sangat tipis, jelek, dibotakkan sama orang itu lagi. Nah, itu berarti dia sudah kondisi atau kadar DHT-nya itu tinggi. Nah, kadar DHT tinggi ini disebabkan oleh hormon testosteron. Nah, oke ya. Lanjut. Ini ada yang bagus ke bawahnya. Ini kebotakan, terus ke bawah. Terus. Nah, ini pola ya. Nah, untuk kemarin kita sudah juga bicarakan ini polanya. Kemudian yang ke bawah lagi. Nah, ada yang hormon gara-gara si enzim ini bisa menyebabkan tumbuhnya penis pada perempuan. Jadi kalau anak lahir kan orang mengatakan, apa jenis kelaminnya? Laki-laki, perempuan. Tapi ada bidan yang tidak jeli atau yang jeli loh. Ini bukan laki-laki, bukan perempuan. Gimana ini? Karena ada sesuatu. Nah, coba lihat yang terakhir. Pak Ibu sempatkan di bahan yang apa sudah ada. Ini dia. Ya. Kalau defisiensi kekurangan enzim alfa reduktase ini, 5-alfa reduktase ini itu mengakibatkan penyakit genetik. Nah, penyakit genetik ini apa? Ada yang bermacam-macam. Adanya genetik